Rania, di bawah bayangan senja yang mulai merangkul kota, merasakan desiran gelisah yang merambat di sekujur tubuhnya. Suaminya, Denny, telah lama menjadi bayangan yang memudar. 6 bulan hanyut dalam kehampaan tanpa pekerjaan, meninggalkan Rania, bergulat dengan tuntutan hidup yang tak henti membisikinya. Kontrakan yang memanggil pelunasan setelah 3 tahun menanti, bisikan manja dari 2 buah hatinya yang membutuhkan biaya sekolah, dan dapur yang selalu menanti sentuhan hangat untuk mengisi kekosongan. Di usia 30, Rania merasa beban hidup telah meremasnya, membuatnya menua jauh lebih cepat dari usianya yang sesungguhnya. Gaji Rania yang tipis sebagai staf administrasi seringkali terasa seperti bisikan angin yang tak cukup memeluk kebutuhannya. Apalagi ketika ia harus memenuhi hak Biksumi, pembantu setia yang senantiasa menopang rumah tangga dan merawat anak-anaknya. Adit, si sulung, memang beruntung dengan sekolah negeri gratis, namun tetap ada bisikan ongkos ojek yang menanti. Sementara, si bungsu yang baru mengecup bangku TK swasta, menuntut sentuhan uang gedung, SPP, dan jajan harian yang diserahkan pada Biksumi. Setiap receh seolah mengikis perlahan tabungan yang kian menipis, menyisakan kekosongan yang kian terasa. Hai, sahabat, Gerat Haswara, siapkan hatimu untuk kisah yang akan menggoyahkan. Jangan lupa, beri kami sentuhan suka hingga 99 untuk membakar semangat kami. Dahulu, hidup mereka adalah simfoni yang lebih harmonis. Denny bekerja di sebuah perusahaan kontraktor besar. Hidup mereka memang tidak bergelimang kemewahan. Namun, sentuhan kecukupan senantiasa ada. Namun, melodi itu berubah menjadi disharmoni ketika perusahaan itu terseret dalam pusaran korupsi proyek rumah subsidi. Sang bos menjadi terpidana, perusahaan pun disegel, dan Denny terhempas dalam badai PHK bersama puluhan jiwa lainnya. Awalnya, Rania masih mampu menari di atas bara, tabungan dan perhiasan menjadi penopang. Namun lambat laun semua meleleh, tergadaikan. Sementara Denny, alih-alih bangkit mencari jalan, justru semakin terhanyut. Malam-malamnya sering berakhir larut, bahkan kadang tak kembali, meninggalkan Rania dalam kesendirian yang pahit. Dalihnya klasik, mencari proyek, merajut relasi, namun yang ada hanyalah kehampaan. Malam-malam panjang yang membuat Rania merasa hampa, meski sesungguhnya ia tak sendiri. Puncaknya, saat Bu Sari, sang pemilik kontrakan, mulai menagih. 3 kali teleponnya berdering, dan kemarin, ia bahkan hadir langsung, membawa aura desakan. Rania hanya mampu menunduk. Bibirnya terkunci, uang perpanjangan belum juga menghampiri, wajahnya pias. Jemarinya meremas ujung daster erat-erat. Namun, yang datang kemudian bukanlah Bu Sari, melainkan suaminya, Pak Iwan. Pria itu datang di sore hari, membawa sebungkus rambutan dan senyum ramah yang justru membuat Rania makin limbu. Usianya sekitar 43 tahun, tubuhnya kokoh, dan aroma parfumnya yang masdani, menusuk, namun bukan murahan. Ia berujar ingin membantu, katanya. Ia bisa memperpanjang sewa kontrakan mereka tanpa perlu sentuhan pembayaran di muka. Rania menelan ludah, yang terasa perih. Kamu wanita yang kuat, Rania, bisik Pak Iwan, sambil mengusap lembut punggung tangannya, saat Rania menyeduh kopi dengan jemari gemetar. Dan aku tahu kamu sedang sangat membutuhkan pertolongan. Rania menunduk, tak berani membalas tatapannya. Dan saat sentuhan itu meresap, Rania tahu, hari itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pak Iwan telah lama menyimpan kagum pada Rania, seperti menyimpan rahasia terindah. Sejak pertama kali keluarga muda itu menyewa rumah kontrakannya. Saat Denny dan Rania baru dianugerahi 1 anak, mata Pak Iwan tak pernah lepas dari pesona wanita itu. Namun, kekaguman itu selalu terkunci rapat. Rania adalah milik orang lain, dan ia pun terikat pada Bu Sari, wanita cerewet dan mendominasi yang nyaris mengendalikan setiap langkahnya. Namun, badai ekonomi yang menerpa Rania menciptakan celah, sebuah kesempatan emas yang tak ingin Pak Iwan lepaskan. Kesempatan itu menjelma siang itu. Bu Sari yang biasanya tak pernah absen menagih, tampak lelah. Mama sudah penat nagih. Pak, sekarang giliranmu saja yang kesana. Bilang saja kalau tak ingin perpanjang. Angkat kaki saja, cetus Bu Sari sambil melipat tangan di dada. Pak Iwan hanya mengangguk kecil, namun di dalam hatinya, semburat kegembiraan tersembunyi. Saat jam istirahat dari pekerjaannya sebagai pejabat di kantor Pemda, ia melesat menuju rumah kontrakan Rania. Mobil dinasnya berhenti anggun di depan gerbang. Kebetulan sekali hari itu Rania sendirian di rumah.
Denny tak pulang sejak semalam. Anak-anak masih di sekolah. Dan Rania yang seharusnya masuk kerja siang hari menunda keberangkatannya. Melihat kedatangan Pak Iwan, jantung Rania berpacu tak keruan. Sudah beberapa kali Bu Sari menagih sewa yang belum juga terbayar. Dan kini, sang suami datang langsung. Dengan suara pelan, sedikit gemetar, Rania membuka pintu. Maaf, Pak, saya tak tahu harus berkata apa. Sungguh kami belum punya dana untuk membayar kontrakan. Pak Iwan hanya tersenyum. Ia melangkah masuk dengan tenang. Duduk santai di sofa. Seolah hanya bertamu biasa. Pandangannya tertuju pada Rania yang tampak anggun dalam balutan dasar biru tua dan rok ketat senada. Aroma parfumnya sama. Namun, cukup untuk memabukkan kepala pria itu. Rania memang memesona. Wajahnya lembut. Tubuhnya tetap terjaga. Meski sudah 2 kali melahirkan. Ada pesona anggun yang tak bisa disembunyikan darinya. Terlebih ketika sedang dalam balut bingung dan rapuh. Seperti hari itu, tenang saja, Mbak Rania. Saya tak datang untuk menagih. Kok, ucap Pak Iwan sambil tersenyum manis. Saya hanya mampir sekalian silaturahmi. Suasana pun mencair. Rania perlahan bisa bernapas lega. Apalagi ketika Pak Iwan mulai berbicara dengan nada meyakinkan. Menawarkan bantuan soal kontrakan. Mbak Rania, jangan khawatir soal sewa. Saya bantu, katanya pelan. Tapi tentu saja setiap kebaikan selalu punya harga. Saya hanya meminta satu hal. Lanjutnya, sesekali temani saya jalan-jalan. Refreshing agar pikiran tidak kusut. Kita pergi berdua saja. Tak usah jauh-jauh. Keluar kota sebentar begitu. Kata-katanya ringan seolah tanpa maksud. Namun sorot matanya berkata lain. Tajam, hangat, dan memikat. Seperti kucing berbulu singa. Dan siang itu menjadi titik mula sebuah jalinan yang perlahan. Namun pasti melintasi batas. Dalam diam, Rania mulai membuka celah antara kebutuhan dan rasa sepi. Ia akhirnya menemukan sandaran di bahu yang keliru. Pak Iwan, pria yang 10 tahun lebih tua darinya, akhirnya berhasil menaklukkan Rania. Bukan hanya dalam dekapan, namun juga dalam ikatan yang sulit untuk dimaafkan. Namun tak mudah dilepaskan. Akhir pekan itu, langit tampak mempesona. Udara segar menyentuh kota kecil tempat Rania tinggal. Namun hatinya justru bergejolak tak karuan. Sejak pagi, ia sudah gelisah, mondar-mandir di dalam kamar, memastikan penampilannya tak terlalu mencolok, namun juga tak terlalu sederhana. Ia mengenakan blus putih gading dengan lengan seperempat, dipadukan dengan celana bahan warna krem yang memeluk siluet ramping tubuhnya. Riasannya tipis, hanya sentuhan lipstik peach dan sedikit bedak yang menyamarkan jejak lelah di wajahnya. Mobil Rush hitam milik Pak Iwan berhenti anggun di depan rumah pukul 10 pagi. Dengan kacamata hitam dan kemeja lengan panjang biru muda yang digulung santai. Pak Iwan tampak lebih muda dari usianya. Siap, Mbak, sapanya ramah. Membuka pintu mobil sambil tersenyum. Rania hanya mengangguk, masih diselimuti canggung. Iya, Pak, Jeti ke sana. Jeti dong. Janji saya tetap janji. Kita hanya ingin bersantai sebentar. Anggap saja piknik kecil agar tidak stres, ujarnya, mencoba menenangkan. Getar di wajah Rania. Tujuan mereka bukan tempat mewah. Hanya sebuah resor pinggir kota, sekitar 1 jam perjalanan. Ada danau kecil yang tenang, restoran dengan pemandangan rindang, dan udara sejuk yang jauh dari hiruk-pikuk. Sepanjang perjalanan, mereka tak banyak bicara, hanya obrolan ringan soal pekerjaan dan anak-anak. Namun ada keheningan manis yang menyelimuti. Semacam kenyamanan baru yang belum pernah Rania rasakan dari seorang pria dalam beberapa tahun terakhir. Sesampainya di resor, mereka duduk di restoran terbuka, menghadap danau. Suasana tenang, angin sepoi-sepoi membelai lembut, dan denting sendok garpu sesekali terdengar dari tamu-tamu lain. Terima kasih. Ya, Pak, sudah mengajak saya ke sini, kata Rania pelan, sambil mengaduk teh hangatnya. Iwan saja. Jangan panggil Pak terus. Rasanya seperti sedang rapat RT, ujarnya sambil tertawa kecil. Rania ikut tersenyum malu-malu. Iya, Mas Iwan, ucapnya lirih, seolah harus menarik napas dulu sebelum menyebutnya. Nama itu terasa asing di lidahnya, namun justru membuat pipinya merona. Mereka kemudian berjalan pelan menyusuri jalan setapak. Di tepi danau, sesekali Rania menunduk, menyembunyikan senyumnya. Ketika Iwan memuji penampilannya hari itu. Kamu cantik sekali hari ini, Mbak. Ucapnya pelan. Sampai lupa kalau kamu ibu 2 anak. Rania tertawa pelan. Menepis pujian itu dengan sopan.
Namun matanya tak bisa berbohong. Ia menikmati perhatian itu. Perhatian yang sudah lama tak ia rasakan. Bahkan dari suaminya sendiri. Saat mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon besar, suasana menjadi lebih senyap. Hanya suara daun berguguran dan desiran angin yang membelai. Iwan menyandarkan punggung ke sandaran bangku, menatap langit. Kadang hidup itu seperti danau ini. Ya, terlihat tenang dari luar, tapi di dasarnya bisa banyak kekeruhan. Lania hanya mengangguk, menatap air yang tenang di depannya. Saya pun tidak menyangka bisa begini. Duduk di sini bersama Mas Iwan. Kalau kamu tidak nyaman, bilang saja. Ya, ucap Iwan dengan suara tenang. Lania menoleh. Matanya bertemu mata pria itu. Ada jeda sejenak. Saya tidak tahu harus bilang nyaman atau tidak. Tapi saya tenang. Dan itu sudah lama tidak saya rasakan. Mereka saling diam. Namun bukan karena canggung. Lebih ke perasaan yang belum sempat diberi nama. Dan ketika angin menggerakkan rambut Lania yang terulai lembut, Iwan perlahan mengulurkan tangan, merapikannya ke belakang telinga Rania dengan lembut. Gerakannya pelan, sopan, namun ada getaran di situ. Sesuatu yang hangat dan pelan-pelan mengikis jarak. Lania hanya diam, tak menepis, namun juga belum membalas. Ia hanya menunduk, tersenyum simpul, malu-malu kucing, namun tak juga menjauh. Hari itu tak ada yang terjadi secara fisik, namun secara batin, garis sudah mulai bergeser. Lania tahu ini bukan hanya soal refreshing lagi. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Namun juga bisa membuatnya tenggelam jika tak berhati-hati. Mereka cukup lama bersantai sebelum sorenya kembali pulang. Perjalanan pulang dari resort terasa lebih sunyi. Namun bukan karena canggung, melainkan karena keduanya sedang larut dalam pikiran masing-masing. Lania memandangi jendela mobil, melihat pepohonan yang mulai merunduk senja. Langit sudah jingga. Jantungnya berdegup lebih pelan, namun berat. Ia merasa seperti baru saja keluar dari mimpi pendek yang aneh, manis, dan agak berbahaya. Di balik kemudi, Pak Iwan hanya sesekali melirik ke arah Rania, tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa. Seolah ia pun tahu, satu kata saja bisa membuat suasana yang rapuh ini runtuh atau meledak. Ketika mobil mendekati kawasan rumah kontrakan, Rania tiba-tiba bersuara pelan. Jangan langsung ke depan rumah. Ya, Mas, turunin aku di ujung gang saja. Iwan mengangguk tanpa bertanya kenapa. Ia tahu ini bukan saatnya membuat masalah. Terlalu cepat, terlalu mencolok. Mobil akhirnya berhenti di ujung gang sempit yang biasa dilewati warga. Rania membuka seat beltnya pelan, seolah belum rela keluar dari ruang sunyi hangat itu. Terima kasih. Ya, Mas. Buat hari ini, ucapnya pelan dengan senyum yang agak ragu, namun tulus. Iwan menoleh, menatapnya sebentar. Aku yang harusnya bilang terima kasih. Kamu sudah mau menemani. Ada jeda. Suara mesin mobil masih menyala pelan. Angin senja menyusup dari celah jendela. Lalu tanpa banyak aba-aba, secepat kilat Iwan mendekat dan mengecup bibir Rania. Hanya sekejap. Lembut, namun tepat. Bukan ciuman yang memaksa, namun bukan pula yang bisa diabaikan begitu saja. Rania sempat terbelalak. Tubuhnya menegang sesaat. Namun ia tidak menolak, hanya membeku. Lalu perlahan menarik napas dalam dan buru-buru membuka pintu mobil. Langkahnya cepat, nyaris, setengah lari kecil ke arah rumah. Tak menoleh, namun hatinya hancur teratur, bergolak dengan rasa yang campur aduk. Dan malam itu Rania tak bisa tidur. Ia memeluk bantalnya, memejamkan mata. Namun bayangan wajah Iwan dan hangat bibirnya masih terus terulang. Degup jantungnya seperti gadis SMA yang baru saja dicium pacar pertamanya di belakang sekolah. Ya ampun, kenapa rasanya begini? Bisiknya lirih di dalam gelap, sambil menyentuh bibirnya sendiri yang entah kenapa masih terasa hangat. Suara Denny belum terdengar. Malam itu rumah terasa lengang. Namun di dalam hati Rania justru ada riuh yang tak bisa ditenangkan. Ia tahu hari ini mungkin tak akan berulang dengan cara yang sama. Namun ia juga tahu, setelah ini dirinya tak akan pernah sama lagi. Malam makin larut, dan Rania akhirnya tertidur juga. Atau setidaknya mencoba. Namun gelisahnya belum benar-benar reda saat suara pintu depan berderit pelan. Rania terbangun setengah kaget. Jam dinding menunjukkan pukul 9. Lewat. Denny pulang, wajahnya kusut. Jaket kulitnya berbau rokok, dan langkahnya agak sempoyongan. Namun kali ini tak seperti biasanya. Tanpa banyak kata, Denny langsung masuk kamar, menaruh tas lempangnya di pojok, dan mulai membuka kemejanya. Kamu dari mana saja? Mas, tanya Rania pelan, nyaris tak bersuara.
Namun Denny tak menjawab. Sebaliknya, pria itu langsung duduk di tepi ranjang, mengusap lengan Rania dan mulai meraba punggungnya. Malam ini aku rindu, bisiknya berat sebelum mencium tengkuk Rania. Rania kaget, tubuhnya menegang, napasnya tercekat. Masih ada sisa wangi parfum Pak Iwan yang samar menempel di kerah blazernya yang tergantung. Namun tak mungkin menolak. Ia adalah istri dan Denny. Walaupun makin dingin belakangan, tetaplah suaminya yang sah. Malam itu, Rania menunaikan kewajiban rumah tangga. Namun tubuhnya tak sepenuhnya di situ. Saat Denny berbaring kelelahan dan tertidur setelahnya, Rania hanya memandangi langit-langit kamar yang pucat. Yang terlintas di pikirannya justru bukan Denny, melainkan senyum samar Pak Iwan di dalam mobil dan kecupan singkat yang entah kenapa lebih membekas daripada pelukan suaminya sendiri. Keesokan harinya, Denny bangun lebih cepat dari biasanya. Ia sudah rapi dan memegang tas kecil saat Rania keluar dari kamar mandi. Mau kemana? Mas, tanya Rania. Ke bandara. Dapat kabar semalam ada kerjaan proyek kecil di Raja Ampat. Lumayan. 3 minggu cuma butuh orang buat mengawasi. Kok mendadak begitu? Kamu yakin kerjaannya beneran? Tanya Rania antara kaget dan tak percaya. Denny hanya mengangkat bahu sambil memasukkan charger ke dalam tas. Namanya juga rezeki. Kamu mau saya kerja atau menganggur terus? Nada bicaranya mulai meninggi. Rania tak menjawab. Ia merasa ada yang janggal. Terlalu tiba-tiba. Terlalu menggantung. Denny menghampirinya lalu mencium kening Rania sekenanya. Jaga anak-anak. Tidak usah banyak mikir aneh-aneh. Lalu Denny melangkah pergi tanpa beban. Rania berdiri di ambang pintu, memandangi punggung Denny yang menjauh. Jantungnya terasa berat, bukan karena rindu, tapi karena curiga dan rasa bersalah yang makin lama makin menusuk. Ia menutup pintu perlahan lalu bersandar di balik daun pintu. Matanya tak berkedip. Hatinya tak tenang. Dalam kepalanya, satu wajah kembali muncul dan satu ciuman singkat kembali terasa. Bukan Denny, tapi Pak Iwan. Sudah hampir 2 minggu sejak Denny berangkat ke Raja Ampat. Namun tak ada kabar, tak ada telepon, tak ada pesan. Awalnya Rania masih berpikir positif. Berpikir mungkin benar suaminya itu sedang sibuk proyek di Raja Ampat. Namun makin hari pesan-pesan Rania hanya centang satu. Telepon tak pernah diangkat. Bahkan rekening bulanan pun tak lagi terisi. Mas, kamu di mana? Bisik Rania pada ponselnya suatu malam sambil memandangi wajah Denny di foto profil WhatsApp. Yang tak berubah sejak terakhir kali mereka bertengkar. Ia mulai lelah. Dan di tengah kelesuan itu, Pak Iwan justru hadir seperti oase di padang gersang. Seringkali ia datang bukan hanya membawa makanan, tapi juga pelukan. Dan akhirnya, kedekatan itu makin sering bermuara pada momen-momen yang melampaui. Sekadar curhat dan temani makan siang, pelukan menjadi rabaan. Kecupan menjadi bisikan di balik selimut. Namun semuanya terasa hangat dan sekaligus menyesakan. Rania tahu ini salah, namun hatinya sudah tak mampu menolak. Terlalu lama ia merasa sendiri. Dan terlalu halus cara Pak Iwan mengisi ruang-ruang kosong itu. Dan 3 bulan kemudian, pagi itu Rania merasa mual. Sudah 2 hari ia kehilangan nafsu makan. Ia kira masuk angin. Namun saat Biksumi menyodorkan bubur, ayam, dan aroma bawangnya justru membuat Rania ingin muntah. Sore itu muncul kesempatan. Ia membeli tes pack secara sembunyi-sembunyi. Dan saat garis 2 muncul jelas, tangan Rania gemetar. Ia terduduk di lantai kamar mandi, menggenggam benda kecil itu seperti menggenggam petir yang menyambar hidupnya. Hamil, dan hanya ada satu pria yang mungkin jadi ayah bayi itu. Malamnya saat anak-anak sudah tidur, Rania duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Pak Iwan datang seperti biasa membawa makanan dan senyum. Namun malam itu Rania tak banyak bicara. Ada apa, Mbak? Tanya Pak Iwan sambil menggenggam tangan Rania. Rania menarik napas panjang lalu menatap pria itu dalam-dalam. Mas Iwan, aku hamil. Pak Iwan terdiam. Wajahnya pucat seketika. Namun tak lama kemudian bibirnya justru melengkung pelan seperti menyimpan sesuatu yang tak dia ungkapkan. Jadi doaku terkabul juga, bisiknya. Beberapa hari kemudian, siang itu Rania hanya ingin berbaring. Kepalanya masih pening memikirkan jalan hidup yang rumit. Antara kehamilannya, anak-anak, dan Pak Iwan yang kini makin terlibat dalam hidupnya. Namun tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Suara langkah sepatu bot berat dan familiar lalu ketukan pelan di pintu depan. Rania berdiri pelan, jantungnya berpacu tak karuan. Ia membuka pintu dengan gugup, dan di sanalah Denny berdiri dengan wajah sedikit tirus tapi senyuman lebar. Rania, aku pulang.
Tangis Rania pecah. Ia jatuh dalam pelukan suaminya. Rasa rindu menelan semua kebingungan sesaat. Aku dapat kerja. Tetap ditambang di Raja Ampat. Gajinya besar. Aku pulang buat bawa kabar baik, ujar Denny. Matanya berbinar. Rania hanya mengangguk dengan mata basah. Dan aku juga hamil. Mas, bisiknya lirih. Denny menatapnya lekat lalu memeluknya lebih erat. Akhirnya kita diberi rezeki lagi, katanya dengan penuh haru. Rania menggigit bibir. Air mata bahagia dan bersalah jatuh bersamaan. Sementara itu, Pak Iwan hanya bisa memandangi rumah Rania dari kejauhan. Ia tahu Denny telah pulang, namun tak ada kemarahan di hatinya. Malam itu ia duduk sendiri di teras rumahnya, menggenggam cangkir kopi yang mulai dingin. Jeti ini jalannya. Ya Tuhan, gumamnya lirih. Aku tidak bisa memiliki ibunya. Tapi setidaknya aku punya darahku darinya. Ia tersenyum samar. Senyum yang pahit namun juga penuh rasa syukur yang rumit. Malam di rumah Rania terasa damai. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Dan dari dalam kamar utama terdengar napas halus Rania yang tertidur dalam pelukan anak-anaknya. Denny sudah mengganti baju. Duduk sejenak di ruang tamu. Masih terpaku memikirkan banyak hal. Lelah perjalanannya belum benar-benar reda. Tiba-tiba terdengar langkah pelan dari arah dapur. Denny menoleh. Dari bayangan remang muncul sosok Biksumi. Baju dasarnya sedikit longgar, dan rambutnya yang tergerai basah habis mandi membuat auranya berbeda. Mas Denny, bisik Biksumi. Suaranya pelan seperti angin malam. Bisa ikut sebentar ke kamar belakang. Ada yang ingin Sumi bicarakan soal rumah. Denny menatapnya sebentar, bingung. Namun ia berdiri juga, mengikuti langkah Biksumi melewati dapur gelap menuju kamar kecil di ujung lorong belakang. Pintu kamar terbuka, suara berderit pelan, lalu pintu tertutup pelan dari dalam. Denny dan Biksumi, entah apa yang mereka lakukan di dalam. Hidup bukan soal hitam dan putih. Kadang warna-warna abu di antaranya justru yang paling menggoda untuk disentuh. Rania memilih untuk bertahan. Pak Iwan memilih untuk mundur. Namun tetap menanam jejaknya dalam darah. Sementara Denny mungkin saja menemukan pelipur lara di tempat yang tak pernah ia duga. Kamar belakang yang sunyi dengan seseorang yang selama ini hanya ia anggap sebagai pelengkap rumah tangga. Dan malam pun kembali larut dengan rahasia baru yang mengintip dari balik tirai. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe Geratha Suara agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya. Dan satu lagi, bantu like video ini sampai 99 like agar admin semakin bersemangat menghibur teman-teman semua.